Halo, selamat pagi teman-teman Binusian. Halo, Waduh, selamat pagi. satu persatu sudah mulai banyak ini pesertanya. Selamat pagi, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga ceria ya teman-teman ya, jangan ngantuk, jangan lemes. Masih hari Senin, kembali lagi ke hari Senin. Oke, teman-teman udah ada 30 partisipan di acara pada pagi hari ini. Aku buka aja ya. Gimana? Selamat pagi teman-teman Binusian semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, semangat pagi, jangan lemes. Ini masih hari Senin, kita masih banyak waktu sampai hari Jumat. Jadi harus tetap semangat. Nah, perkenalkan, aku Alia Aswin dari Binus Career Ambassador yang akan memandu acara Company Session pada pagi hari ini. Sebelum aku lanjut nih, teman-teman pasti yang udah hadir di sini udah pada tahu perusahaannya menarik sekali pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama acara Company Session dari Binus Career. Acara ini adalah salah satu rangkaian dari Binus Hybrid Job Expo ke-42 yang diadakan untuk mengenal perusahaan lebih dalam lagi, baik dari sisi company culture, dari bisnis proses, environment, sampai teman-teman bisa nanya nih detail-detail gimana cara interviewnya, atau gimana sih CV yang bagusnya, sampai nanya lowongan yang tersedia, baik intern, full time, ataupun MT, dan lain-lainnya. Nah, acara ini pun pasti didukung sama Binus Karir untuk teman-teman job seeker dalam memulai karir. Diselenggarakan oleh Binus Karir dari tanggal 16 sampai 24 Oktober 2023. Acaranya hybrid, yang dimana berarti ada online, ada offline-nya. Online-nya bisa dicek di jobexpo.binuskarir.com, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman udah tahu perusahaannya apa? Atau aku perlu spill lagi nih ya. Perusahaan pada pagi hari ini ada dari PT Kognitif Skema Indonesia. Nih, aku spill dulu nih, apa sih PT Kognitif Skema Indonesia? Ini merupakan IT solution company yang memberikan solusi dan support perangkat lunak untuk organisasi wirausaha ataupun bisnis lainnya dengan infrastruktur data yang aman dan terukur. Coba teman-teman, gimana? Berarti kita bekerja di perusahaan IT solution yang memberikan solusi untuk growth dari company atau dari bisnis orang lain. Berarti kan kita berkontribusi banget nih perusahaan ini terhadap usaha dari para wirausahawan dan wirausahawati. Yang pada pagi hari ini juga perusahaan PT Kognitif Skema Indonesia diwakili oleh Kak Elisa Natalia selaku HR Support dan Kak Alif selaku AI Engineer. Hai Kak Elisa dan Kak Alif. Halo, pagi Kak Alia. Selamat pagi, gimana nih kabarnya hari ini, pagi ini hari Senin? Tetap semangat ya Kak? Semangat banget nih. Kak Alia gimana Semangat. kabarnya? Baik-baik, semangat dong pastinya untuk men-share ilmu dan informasi-informasi kepada teman-teman Binusian. Hai Kak Alif, gimana kabarnya Kak Alif? Baik, Kak Eli. Alhamdulillah baik. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, aku ada informasi beberapa poin penting bagi teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk mengganti namanya menjadi NIM strip nama ya teman-teman, supaya bisa dilihat nih NIM-nya teman-teman dan namanya di pendaftaran juga. Pastikan teman-teman untuk mengisi link absen yang nanti akan dibagikan panitia di chat box. Teman-teman kalau misalnya memiliki pertanyaan boleh langsung dituliskan di chat box atau nanti raise hand-nya biar aku sampaikan ke Kak Elisa dan Kak Alifnya. Gitu teman-teman. Mohon bantuan teman-teman juga untuk mute suaranya agar tetap tenang, menjaga ketertiban supaya nyaman Kak Elisa dan Kak Alif menjelaskan presentasinya. Nah, topik hari ini yang akan dibawakan adalah pemanfaatan AI dalam dunia kerja. Tanpa lama-lama lagi akan aku serahkan acara ini langsung ke Kak Elisa dan Kak Alif. Silakan, Kakak. Oke, selamat siang Binusia. Terima kasih Kak Alia untuk waktunya dan kesempatannya hari ini. Gimana nih kabarnya Binusia? Semoga semuanya sehat semoga semuanya sehat terus juga semangat terus buat hari Senin ini.
Oke, perkenalkan, nama saya Elisa. Saya merupakan perwakilan dari PT Kognitif Skema Indonesia. Sebelumnya untuk hari ini kita ada jadwal company session yang akan dibawakan oleh saya dan juga Mas Alif sebagai AI Engineering. Nantinya akan dibahas untuk pemanfaatan AI di dalam dunia kerja. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, ada yang tahu untuk PT Kognitif Skema Indonesia ini apa dan bergerak di bidang apa? Aku share screen sebentar ya. Oke, untuk PT Kognitif Skema Indonesia bisa disebut juga dengan Skema ID. Kita sudah berdiri dari tahun 2018. Kita adalah perusahaan IT Solution Company. Kami bergerak di bidang informasi dan teknologi. Dengan tagline kami, mendigitalisasikan dengan lebih baik dan sederhana pada klien kami. Di era transformasi digital ini, Skema menjadi bagian dari revolusi industri 4.0. Kami menawarkan bisnis end-to-end kepada klien kami, dan beberapa produk dari Skema ID, Smeda ID, kami kembangkan menjadi 2 kategori, yaitu ada banking dan non-banking. Untuk di banking, kita ada di atas. Halo? Halo, ya Kak. Untuk di Arta, iya suaranya masih terdengar, Kak? Tadi agak Nge-lag delay, ya? tapi Maaf sekarang ya. sudah. Oke. Untuk di Arta ini merupakan platform pure software. Arta merupakan sistem untuk stabilitas dengan high perform untuk menyediakan dompet digital, digital pembayaran, branchless banking, dan juga loan. Dan di sini untuk Arta merupakan solusi fintech end-to-end yang siap untuk cloud dan multi-tenant untuk memberikan pengalaman omni-channel yang nyaman untuk pengguna. Ada digital banking, payment, loan management, dan marketplace. Dan Arta yang satu lagi ya ini Arta Payment, ini seperti mobile banking. Jadi kami dan Arta menyediakan fitur ini sampai nantinya digunakan oleh user. Jadi kalau kalian lihat untuk fiturnya seperti familiar yang kalian gunakan di m-banking kalian. Untuk produk selanjutnya kita ada Sibas. Sibas merupakan sistem otomatis biro kredit yang digunakan untuk membaca database calon nasabah yang sudah berintegrasi dengan data eksternal. Di sini kita akan memberikan otomatis link yang akan digunakan untuk ringkasan pelaporan dan juga approval yang memberikan result score yang diperlukan oleh klien kami. Untuk produk yang kita develop sendiri, di sini ada POSIT, yaitu sistem POS atau kasir, yang berfungsi untuk memonitor transaksi penjualan dan juga stok inventory yang dikelola oleh toko atau outlet. Kami melihat banyaknya ada layanan POS yang belum memiliki fitur tepat dengan kebutuhan dan harga yang sesuai dengan tenan. Sehingga kami lihat masih kurang efisien dalam penggunaan sistem kasir. Jadi kami sebagai IT Solution memberikan sistem kasir yang lebih efektif kepada para UMKM dan pembisnis. Fitur unggulan dari POSIT adalah kami memiliki fitur manajemen group, yaitu misalkan owner memiliki 2 outlet yang berbeda, bisa melihat transaksi real time di kedua outlet
yang berbeda di dalam satu back office. Jadi itu kelebihan kita. Jadi sehingga menggunakan order untuk memantau outlet tanpa harus berganti dashboard. Misalkan kalau ada yang punya cafe dan car wash, itu kan berbeda segmen bisnisnya. Tapi dengan POSIT, bisa memantau semuanya di dalam satu dashboard. Fitur unggulan lainnya, kita juga mempunyai branch management, di mana pemilik atau head office bisa memantau transaksi yang ada di dalam berbeda cabang. Jadi misalkan ada 2 atau 3 cabang, dia bisa memantau di dalam satu dashboard saja, sehingga memudahkan para owner atau manajemen toko yang kami berikan aksesnya untuk handle dalam satu jangkauan saja. Untuk juga memiliki fitur inventory, di mana stok bisa terpantau dengan baik. Jadi inventory masuk dan inventory keluar juga oke, udah tercatat. Jadi kalau misalkan barangnya habis, itu akan tertrack. Dan kita juga kemarin mendengar keluhan dari beberapa owner. Jadi karena kita bikin sendiri, kita build sendiri nih teman-teman Binusian, kita membuat namanya ada sebentar, fiturnya itu ada yang fraud. Jadi semisalkan para karyawan itu ternyata tidak melakukan hal yang baik gitu, misalkan dia ternyata transaksinya jadi pembayaran ternyata dia cancel, kita buat satu layer lagi. Jadi nanti itu akan diketahui ada kode yang hanya bisa diberikan approval dari owner atau supervisor. Dan kita juga memiliki sistem untuk barcode menu. Di sini barcode menu bisa membantu para owner untuk meningkatkan penjualan, sehingga di satu aplikasi POSIT, dia bisa langsung payment. Nah, untuk fitur selanjutnya, kita ada omnichannel platform. Di sini ada pahlawan desa yang kita build sendiri, yang mana kita bekerja sama dengan BUMDes dan Jabar Digital Service yang bertujuan untuk membantu para pelaku bisnis di desa, khususnya Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan penjualan menggunakan teknologi berbasis bisnis digital. Di sini para UMKM bisa memantau marketplace mereka seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya untuk melakukan penjualan yang dilakukan di marketplace. Kami memahami bahwa era digital membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Sehingga adanya pahlawan desa ini bisa membantu para UMKM Jawa Barat untuk menjangkau pembeli dengan lebih luas di dalam satu dashboard omnichannel, yaitu pahlawan desa. Untuk selanjutnya, kita ada LMS platform, Learning Management System, yaitu sebuah aplikasi yang menyediakan layanan kesehatan, apotik, dan pengembangan diri atau e-learning. Pelajaran berbasis digital ini mudah untuk diakses oleh para usernya. Di sini kami mengerjakan proyek dari Apotik Atmajaya. Di sini mungkin akan jelasin beberapa partner dan juga customer reference kita. Untuk partnernya kita sudah ada AWS, Acronis, Crayon, Microsoft, Lentra, Your Software, dan beberapa lagi yang lain. Dan untuk klien-klien kami untuk di PT Cognitive Schema Indonesia, sudah ada Bank Mandiri, Bank BSI, BPR Lestari, BNI, Bank Mega, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk Binusian nih, kenapa sih kalian harus join sama PT Cognitive Schema Indonesia? Karena untuk Binusian yang tertarik untuk join di kita, kalian bisa mengeksplor skill kalian terkait IT, dan kalian juga bisa belajar mengenai teknologi terbaru seperti AI,
yang memang sedang memiliki potensi besar di dunia teknologi ini. PT Skema sekarang membuka peluang untuk Binusian bergabung dengan kami. Kalian bisa menggali skill kalian untuk berkembang bersama kami. Untuk lowongan pekerjaan yang ada bisnis analis, Java developer, QA, AI, technical writer, DevOps. Jadi untuk Binusian yang memang tertarik untuk lowongan yang tadi saya sebutin, boleh di barcode aja dan drop CV-nya ke sini. Oke, paling sedikit untuk company session seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi sama Mas Alif untuk pembahasan selanjutnya. Penjelasan pemanfaatan AI di dalam dunia pekerjaan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Elisa atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan Skema, Muhammad Alif Ramadan, sebagai engineer akan mencoba membawakan sebuah topik yang menarik bagi kalangan Binusian, yaitu terkait dengan artificial intelligence. Mungkin boleh dibantu untuk Mbak Ciesa terkait presentasinya. Mungkin sambil menunggu Mbak Ciesa presentasi, saya lihat di sini ada beberapa partisipan yang NIM-nya mungkin dari generasi tahun 2023 ataupun 2022. Boleh saya tahu nggak kira-kira teman-teman di sini rata-rata angkatan berapa di perkuliahannya? Mungkin boleh dijawab di chat ya. Ayo teman-teman, jangan malu, nanti bisa dibantu sama Kak Alif loh. B21 berarti angka. Kalau biasanya kita NIM di sini 24, 25 itu Kak, depannya berarti tahun berakhirnya Kak. Tahun lulusnya berarti kurang lebih perkuliahan di BINUS itu 4 tahun. Jadi kalau yang 2024 depannya dia anak BINUS anak masuk tahun 2020. Kalau 25 berarti 2021 seperti itu Kak. Jadi ini pada terima masih kasih, Kak. fresh. Iya. Wah, oke, menarik ya. Berarti masih fresh graduate, masih siap untuk menimba ilmu lebih banyak lagi ya berarti. Mau tanya juga di sini mungkin ada yang tertarik di bidang AI mungkin sebelumnya terkait mungkin passion atau mungkin pengen mencoba berkarir di bidang AI. Oke, penasaran ya. Oke, ini menarik banget ya. Kalau dari pemaparan dari Mbak Eli tadi, memang secara produk-produk yang telah di-launching di Skema itu mostly adalah produk-produk IT solution, baik dari biasanya berbasis website ya, gitu. Nah, kalau di AI sendiri, Skema sekarang masih on development progresnya, di mana memang kalau misalnya kita tahu-tahu ya, si tahun 2023 ini memang sangat mulai sangat populer AI, baik di kalangan teknikal atau praktisi maupun yang orang-orang awam. Bahkan kalau boleh saya sharing sedikit, AI sendiri itu udah mulai dikenal bukan hanya dari kalangan Gen Z, tapi orang tua saya pun sudah mulai memahami apa itu AI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia kerja. Boleh di next, Mbak Cesa? Oke, kalau teman-teman ini sebelumnya udah pernah mungkin membahas tentang membaca atau membahas tentang artificial intelligence, maka di sini saya akan lebih agak sedikit detail dan lebih tren teknologi, yaitu tentang konsep dasar artificial intelligence. Kemudian ada artificial narrow versus general intelligence.
terus ada dampak teknologi AI di dunia kerja, kemudian ada cakupan penerapan AI serta pengaplikasian AI di ranah banking gitu. Nah, kalau bagi teman-teman di sini kan saya lihat banyak yang lumayan penasaran ataupun tertarik ya terkait bidang artificial intelligence. Nanti teman-teman boleh banget untuk menaruh pertanyaan baik teknikal maupun non teknikal di chat. Nanti insya Allah di sela-sela pertanyaan ataupun di sesi Q&A akan saya jawab satu persatu seperti itu. Boleh di next Mbak Cesa. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Ramadan. Kalian bisa panggil saya Ali. Saya ini mungkin masuknya masih golongan Gen Z, di mana saya sudah memulai karir sebagai data scientist di umur 16 tahun. Sekarang total pengalaman sekitar 3 tahun, sehingga udah mencoba evolve dari data scientist menjadi machine learning engineer atau AI engineer. Alhamdulillah dengan pengalaman itu saya udah menjalani berbagai bidang, baik dari B2B atau IT konsultan, kemudian ada kecantikan, cyber security, big data, dan media monitoring, sampai dengan kementerian. Alhamdulillah. Untuk keseharian saya di luar jam kerja itu biasanya seputar dengan membaca medium ataupun recent paper teknologi. Bagi teman-teman yang pengen koneksi dengan saya, di situ saya ada cantum GitHub-nya. Di GitHub itu saya udah sering ngebikin beberapa proyek terkait dengan misalnya sekarang populer ada large language model ataupun proyek-proyek AI seputar dengan computer vision ataupun NLP seperti itu. Next, Mbak Tessa. Oke, sebelum lebih jauh kita pembahasannya, karena memang di sini saya yakinin ada yang mungkin udah paham terkait AI dan maupun yang masih baru terhadap AI, di sini saya jelasin sedikit konsep dasar AI itu apa. Secara pengertian kita ambil dari McCarthy 2007, di mana pengertian AI adalah suatu langkah yang menciptakan komputer, robot, aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas layaknya manusia. Tapi perlu digarisbawahi, manusia di sini saya kasih tanda kutip karena memang konsep artificial intelligence sendiri meskipun orientasinya seperti manusia, tapi diharapkan tidak akan mengurangi atau mengalahkan manusia dalam pekerjaan, tapi lebih ke mengkolaborasikan atau pair to pair dengan manusia seperti itu. Konsep dasar AI sendiri, kalau misalnya kita lihat di domain sebelah kiri ini, AI itu adalah gambaran luas di mana cakupan dalam AI seperti ada machine learning, kemudian ada deep learning, kemudian ada juga data science. Nah, di data science dan artificial intelligence itu biasanya telah dicakupi oleh beberapa hal seperti data analytics, big data, dan matematika seperti itu. Punten Mbak Cesa, ini presentasinya hilang ya. Oke, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Tunggu sebentar ya, Ali. Oke, Mbak Elisa. Mungkin kita coba diskusi lagi aja santai sama teman-teman seputar AI. Udah ada yang pernah belajar atau gimana nih teman-teman? Atau baru benar-benar sekedar tahu artificial intelligence seperti ChatGPT, atau aku udah pernah belajar kan di mata kuliahnya. Misalnya di mata kuliah di perkuliahan kan biasanya udah ada yang berbasis dengan misalnya struktur data atau sistem pakar, artificial intelligence, computer vision, NLP, dan kira-kira seperti apa gitu. Baru lihat di Instagram dan sosmed lainnya, jadi masih awal banget. Oke. Untuk Kak Auli, nanti misalnya ada istilah-istilah yang mungkin kakak masih belum terlalu paham atau familiar, nanti boleh tanya banget ya. Karena di sini saya juga angkatan yang sama dengan kalian, kita saling sharing aja jadinya seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Kesa. Tadi kita sampai di scope domain ya.
Nah, di mana tadi mohon maaf di artificial intelligence itu ada cakupan seperti machine learning dan deep learning secara teknologi atau metodologinya. Nah, cuman namanya kita tahu artificial intelligence ini ketika kita pengen membuat sebuah sistem yang bisa bekerja sesuai dengan otak manusia, otomatis kita membutuhkan data. Makanya di sini ada sedikit cakupan dengan istilahnya big data, data analitik, dan data science. Jadi memang biasanya kalau orang yang antusiasnya mungkin di data science, lambat laun mungkin bisa nanti ekspor ke data analis, data engineer, ataupun di ranah AI engineer seperti itu. Itu secara cakupannya. Kemudian secara konsep yang lebih teknikalnya lagi ada di sebelah kanan, di mana AI ini terdiri dari 3 layer atau 3 struktur. Yang pertama ada input layer, kemudian ada hidden layer, yang ketiga adalah output layer. Ini adalah salah satu struktur neural network yang paling sederhana, namanya artificial neural network, di mana memang input layer ini kita bisa asumsikan sebagai sebuah inputan data secara skenario yang pengen kita kaji. Misalnya mungkin teman-teman di sini tahu tentang sentimen analisis. Nah, sentimen analisis itu secara input layernya berarti dia adalah komen di Twitter misalnya seperti itu. Kemudian di hidden layer itu ini adalah proses bagaimana si AI mempelajari pola apa saja yang terdapat di dalam suatu komentar Twitter sehingga nanti akan didapatkan hasil di output layer, misalnya sentimennya bisa positif, negatif, netral, dan lain-lain seperti itu. Next. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat, biasanya teman-teman mungkin lihatnya di AI itu sekedar AI, oh ChatGPT keren, kemudian ada mungkin kayak deteksi wajah, deteksi orang, kemudian ada misalnya text recognition dan sebagainya. Itu memang adalah cakupan AI secara generalnya. Cuman di sini saya akan coba bahas perbedaan AI yang narrow dan juga yang general, di mana ada perbedaan khusus nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau kasusnya di artificial narrow intelligence, ada implikasi bahwa kita hanya si model AI ini hanya fokus untuk satu pekerjaan tanpa memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri, kemudian hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Misalnya kayak saya bilang tadi tentang sentimen analisis, medical diagnosis, self-driving car, ataupun financial advisor. Sehingga dampak AI bagi manusia dengan yang tipenya itu artificial narrow intelligence itu nggak bakal menggantikan, hanya akan membantu kayak mempercepat atau efisiensi atau optimalisasi seperti itu. Nah, tapi sekarang kita udah mulai masuk ke eranya AGI. AGI itu kepanjangannya adalah Artificial General Intelligence, seperti itu. Sederhananya, kalau narrow itu satu task, kalau general itu dia bisa melakukan beberapa task dan sangat possible, dia bisa mengimprove diri dia sendiri dan dia juga bisa menandingi manusia ataupun mengerjakan berbagai kasus sekaligus. Kita bisa ambil contoh seperti ini misalnya. Teman-teman mungkin tahu ChatGPT ya. Nah, ChatGPT itu adalah salah satu teknologi AI yang berbasis, yang pertama dia di natural language processing, atau lebih detailnya dia natural language generation. Kemudian dia ada natural language understanding. Kemudian dia juga masuknya ke kasus large language model. Nah, di AGI ini kalau misalnya kita compare dengan metode dari artificial neural intelligence, di mana kalau misalnya general itu kan ChatGPT kita bisa minta dia untuk sentimen analisis bisa, kita bisa bertanya tentang keseharian kita bisa, kemudian kita juga bisa, misalnya kita mau paper summarization atau abstract generator dia bisa. Nah, itu hanya dalam satu model AI. Berbeda dengan yang dari ANI, kalau artificial narrow intelligence ini hanya bisa misalnya untuk text summarization satu model, kemudian tadi sentiment analysis satu model dan sebagainya. Nah,
estimasinya sekitar di tahun 2030 ataupun 2040 artificial general intelligence ini akan mulai masuk di ranah industri seperti itu, bukan hanya ranah paper atau riset kayak yang udah eksis saat ini ya gitu. Nah, trade off-nya nanti apa? Trade off-nya yang pertama, kemungkinan si AGI ini sangat besar kemungkinan untuk berkompetisi dengan manusia, seperti kayak menggantikan beberapa pekerjaan yang istilahnya repetitif. Kemudian kita juga bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman tahu, ChatGPT itu bisa lulus dari berbagai ujian-ujian di misalnya MIT atau Harvard. Itu kan udah lumayan menyeramkan ya istilahnya ya, untuk sebuah degree di sebuah universitas, di mana mungkin kita susah-susah belajar udah 4 tahun atau 3 tahun setengah dalam mencapai suatu strata, tapi si AI dengan data dan pengetahuan yang sangat luas, dia juga bisa achieve tersebut, tapi dengan waktu yang lebih cepat seperti itu. Cuman di sini masih ada satu tahapan lagi, di mana general intelligence bukan top of peak artificial intelligence teknologi, tapi masih ada artificial super intelligence. Tapi untuk saat ini kita masih belum terbayang seperti apa, karena memang secara konsep kayak sekarang kan masih di artificial narrow intelligence. Kita baru bisa meraba-raba tentang artificial general intelligence itu di sekitar 2030 sampai 2040. Sedangkan kalau di artificial super intelligence, kita akan mulai meraba-raba ketika artificial general intelligence itu mulai dipahami atau udah mulai eksis di teknologi teman-teman seperti itu. Nanti kemungkinan artificial super intelligence ini sangat mungkin untuk outperform humans. Kita juga bisa mengachieve social objective ataupun membahayakan kehidupan manusia seperti itu. Next. Nah, tadi saya udah jelasin sedikit, cuman di sini saya kasih perbandingan lebih gampangnya lagi terkait dengan teknologi atau metodologi di dalam artificial narrow intelligence dan artificial general intelligence. Misalnya di narrow intelligence itu ada sentiment analysis, protein sequence detection, face detection, entity recognition, image classification, text summarization, dan sebagainya. Nah, kalau di AGI, dia itu masuknya seperti GPT 3.5 dan 4, kemudian ada Stable Diffusion, ada DALL-E 2 dan 3, AlphaGo, AlphaFold, dan sebagainya. Tapi mostly, industri-industri yang bergerak di bidang artificial general intelligence itu biasanya memang mereka memiliki researcher AI yang terkemuka, misalnya seperti Yan LeCun, dan itu biasanya ada di luar negeri, dan ada 2 contoh perusahaan seperti DeepMind dan OpenAI. Tapi kalau di Indonesia sendiri, meskipun ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lumayan besar dan mendedikasikan riset mereka untuk perkembangan artificial general intelligence, tapi AI mereka hanya sekedar sebagai riset, belum tentu bisa dibuat sebuah produksinya seperti ChatGPT. Makanya AI teknologi yang udah eksis di industri sekarang itu lebih ke artificial narrow intelligence. Sehingga misalnya teman-teman baru sekedar tertarik atau baru belajar sedikit-sedikit, itu masih tetap bisa relevan dengan perkembangan AI, tapi khusus di Indonesia dan itu di industrinya seperti itu. Next, Mbak Kesa. Nah, tadi kan kita udah lihat ada beberapa teknologi-teknologi AI ya, yang pasti teman-teman mungkin tahu. Kita bisa compare seperti ini misalnya. Sebelumnya, tanpa kita adanya sebuah solusi sentiment analysis, sebuah business owner itu akan kesulitan dalam mendeteksi kira-kira dalam sebuah produk ini dampaknya atau review atau feedback dari masyarakat itu seperti apa, apakah positif, negatif, dan sebagainya, sehingga kemungkinan mereka melakukan atau meng-hiring suatu analisa market seperti itu. Tapi dengan adanya sentiment analysis dan beberapa teknologi AI lainnya, itu malah menggantikan pekerjaan yang tadinya itu mereka menganalisis market dari sisi insight, akan digantikan oleh AI. Nah, perkembangan AI juga, meskipun saya sering bilang ini akan menggantikan manusia, tapi saya harapkan teman-teman itu nggak takut. Karena apa? Karena memang secara konsep AI ini ada kekurangan, ada kelebihannya. Positifnya yang pertama ada
secara business owner dan kita secara time hour 8 jam per hari misalnya ya, kita bisa melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Ini sebagai mungkin gambaran ya. Misalnya tadi kan teman-teman mungkin ada yang masih fresh graduate dan sebagainya. Kalau kita bikin kayak paper atau misalnya kita mau membuat sebuah rangkuman dari sebuah paper yang lagi kita baca, kalau dulu kan mungkin kita baca 1 jam 2 jam untuk memahami konteksnya apa, apakah bisa relate dengan penelitian kita seperti itu. Tapi misalnya dengan kita memanfaatkan teknologi AI yang tadinya kita makan waktu 1-2 jam, itu sangat mungkin untuk menjadi hanya hitungan menit seperti itu. Sehingga dari yang tadinya kita 1 hari target kita cuma bisa 10 review jurnal, kita bisa jadi 20 atau 30 review jurnal sehingga pekerjaan atau penulisan paper kita bisa lebih cepat seperti itu dengan effort yang lebih minimal. Kemudian ada optimalisasi layanan 24 jam. Betul, sebenarnya AI ini kan masuknya tetap ke sebuah solusi di bidang teknologi, di mana teknologi itu istilahnya tidur ketika servernya lagi rusak doang. Ketika misalnya servernya lagi tetap jalan, otomatis layanan apapun yang AI yang telah dilakukan dipublish di server itu udah pasti bisa dimanfaatkan 24 jam oleh siapapun dimanapun dengan syarat dia punya internet seperti itu. Kemudian ada positif lainnya yaitu penciptaan pekerjaan baru. Kalau misalnya teman-teman mungkin sadarin istilah data scientist atau artificial intelligence secara boomingnya kan baru di tahun 2019 atau 2020 ya. Kayak 1 tahun sebelum COVID. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah dampak teknologi di bidang dunia kerja, sehingga yang tadinya mungkin orang di bidang teknologi hanya berfokus di bidang mungkin web developer, atau mobile developer, UI, UX, QA, dan lain-lain. Nah, dengan adanya ibaratnya teknologi AI yang ingin diterapkan di sebuah perusahaan, terciptalah lapangan-lapangan baru, misalnya data scientist, data analyst, data engineer, machine learning engineer, AI engineer, ataupun ML Ops, seperti itu. Cuman tetap ada negatif dari dampak teknologi bagi kita maupun dunia kerja, yaitu apa? Di mana salah satu hal yang paling menjadi cons adalah sebuah isu privasi. Kita tahu mungkin setiap perusahaan memiliki engine sentimen analisisnya masing-masing gitu ya. Nah, cuman kan dengan model dan data yang berbeda, itu menghasilkan sebuah output yang berbeda, sehingga ketika misalnya dengan pemanfaatan AI ini, di mana misalnya kita menggunakan ChatGPT, perusahaan A menggunakan ChatGPT sebagai layanan utama mereka, perusahaan B menggunakan ChatGPT, kemudian kalau ada mahasiswa yang bertanya juga tanya pada ChatGPT, otomatis kan ChatGPT ini menampung semua data yang dimasukkan ke dalam sistem AI mereka. Baik mau mereka gunakan ataupun enggak, at least mereka itu udah punya data kita, di mana nanti ya mungkin datanya mungkin bisa dimanfaatin untuk hal yang pengembangan sistem mereka ataupun untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kemudian ada juga terkait halusinasi dan inkonsistensi. Nah, konteks ini terjadi misalnya seperti ini. Kita punya sebuah paper atau kita punya sebuah data di mana data tersebut terkait dengan BINUS misalnya. BINUS itu ada penjelasan seperti BINUS itu apa, kemudian jurusannya ada apa aja, kayak lulusannya berapa persen yang terima kerja dan sebagainya. Itu kan adalah data yang ibaratnya baru diterima oleh si AI atau misalnya di istilahnya large language model atau ChatGPT. Tapi kita perlu ketahui ChatGPT juga punya data dia sendiri, entah dari Wikipedia atau dari dataset data open source lainnya, sehingga nanti akan digabungkan antara data yang open source dengan data yang kita masukin terkait dengan sebuah konteks yang lebih detail, misalnya seperti informasi terkait BINUS. Sehingga nanti ketika kita misalnya nanya terkait BINUS ke dalam si AI, itu sangat besar kemungkinan dia mungkin halusinasi, mungkin hanya di 1-2 kalimat dia jawabannya benar sesuai dengan konteks yang ada di BINUS, tapi sangat besar juga kemungkinan di kalimat ketiga dan keempat udah mulai ngasal tuh jawabnya. Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah tantangan di teknologi AI. Makanya ketika ada tantangan berarti ada pekerjaan baru, seperti itu sederhananya. Kemudian negatifnya tadi ada penggantian pekerjaan. Nah, penggantian pekerjaan kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sini saya coba lampirin ada sebuah bar chart terkait dengan
produktivitas yang meningkat dengan memanfaatkan AI. Yang pertama ada kasus studinya customer support. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman sini udah pernah nyobain customer support atau belum, tapi sederhananya customer support itu berguna untuk ketika kita misalnya pengen melakukan sesuatu terhadap dengan suatu produk seperti itu. Nah, misalnya kita menanyakan sebuah pertanyaan di luar jam kerja ya, di jam 7 atau jam 8 malam. Customer support ya karena mungkin di luar jam kerja sangat besar kemungkinannya akan dijawabnya nanti seperti itu. Cuman kalau misalnya dengan memanfaatkan AI kan berarti ketika misalnya di luar jam kerja bisa dibantu oleh AI ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang simpel seperti itu. Kemudian ada menulis bisnis dokumen. Nah, bisnis dokumen ini sederhananya kan udah punya struktur template-nya ya, tapi mungkin isinya diganti-ganti. Nah, penulisan bisnis dokumen ini sangat membantu ketika kita dibantu oleh AI. Misalnya gini, kita punya sebuah paper judulnya sekian, kita butuh bab subbabnya sekian. Nanti sama si AI juga bakal dibikinin tuh tulisan secara umumnya seperti apa, misalnya tentang pendahuluan, latar belakang, terus rumusan masalah, manfaat, tujuan, batasan masalah dan sebagainya. Dari situ kan tadinya mungkin kita harus nulis manual, itu jadi udah lumayan otomatis. Dan kalau misalnya kita masih lumayan istilahnya low effort, kita bisa aja setiap subbabnya misalnya tulis lebih detail terkait pendahuluan, terkait dengan misalnya dampak teknologi AI di dunia kerja dan sebagainya. Nah, otomatis yang tadinya mungkin nulisnya itu dari 10 jam kita benar-benar pakai 10 jam, sekarang dengan AI kita cukup mendefinisikan konteks-konteks topik setiap bahasannya yang tadinya 10 jam menghasilkan misalnya 10 halaman, sangat bisa 10 jam itu menghasilkan jadi 100 halaman karena memang secara konteks ditulis oleh AI. Kita hanya mendefinisikan topik dan subtopiknya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian ada programming. Programming ini mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang belajar karena mungkin backgroundnya di BINUS. Misalnya kita ambil kasus studi di semester 1 dan 2, pasti kan belajar tentang struktur data, terus kayak bahasa pemrograman misalnya C ataupun C++. Nanti kan kita disuruh bikin program, buatlah program if else sekian sekian sekian. Secara instruksi dari dosen kan udah lumayan jelas. Cara agak low effortnya adalah dengan memasukkan instruksi dari dosen tersebut ke ChatGPT, nanti dia hasilnya apa, kita testing, berhasil, submit pekerjaannya seperti itu. Secara di low levelnya seperti itu. Kalau di high levelnya adalah ketika kita membuat sebuah codingan yang digunakan untuk sebuah inovasi atau produk, sangat besar ketika kita mengerjakan hanya fokus pada suatu task-task tertentu. Misalnya, ngebikin sentimen analisis, ya udah kita bikin dari pengumpulan data, pelabelan data, pemrosesan, pembuatan model, evaluasi. Nah, tapi dengan kasus adanya AI ini sangat besar nih. Tadinya kita harus misalnya ngoding, sekarang dia yang codingin misalnya, atau dia yang memeriksa apakah codingan kita ini ada potensi bug atau enggak dan sebagainya. Boleh di next Mbak Cesa. Nah, kalau tadi istilahnya di AGI dan NEI terkait dengan comparison-nya, sekarang kita coba untuk cek kira-kira pekerjaan atau task seperti apa yang sangat mungkin digantikan oleh AI. Pertama ada repetitive task. Repetitive task ini misalnya kayak kalau tiap hari kerjaannya menandatangani dokumen A, B, C, D, F, G itu setiap hari. Sebenarnya tanpa AI juga udah bisa, misalnya dengan kita melakukan si signaturnya itu ditaruh di gambar, nanti gambarnya kita pakaiin dari program komputer, kan udah bisa melakukan otomatisasi seperti itu. Maka ya hal-hal yang sifatnya repetitif itu sangat besar kemungkinan untuk digantikan oleh AI. Yang kedua adalah administrasi. Nah, administrasi sini saya tidak membahas tentang Indonesia, tapi kita lebih fokus ke positive case-nya aja, di mana misalnya administrasi misalnya di bank itu kalau sepengalaman saya ke bank itu kan biasanya kita ngisi tuh ada NIK, nama, alamat dan bawah-bawahnya gitu ya. Nah, tapi idealnya dengan administrasi yang ibaratnya AI-nya telah diterapkan, big data-nya udah ada, sangat besar kemungkinan nanti kita cuma scan KTP,
atau scan NPWP, nanti informasi kita udah keluar semua. Otomatis yang tadi mungkin 5-10 menit orang ngantri untuk ngisi form registrasi, cuman spend jadi berapa detik aja, seperti itu. Kemudian ada juga seperti customer service. Nah, customer service di sini sebenarnya tidak akan digantikan secara langsung, tapi digantikan secara bertahap. Misalnya di jam 9 sampai jam 5 itu dihandle oleh customer service manusia, kemudian di luar jam kerja tersebut dicoba untuk dihandle oleh si AI, seperti itu. Baik yang secara chatbot, nah nanti next levelnya sangat besar kemungkinannya kan kalau customer service kita coba ambil kasus di perusahaan jaringan misalnya. Kalau misalnya ada perusahaan jaringan yang kita ngerasa jaringannya lagi lemot dan sebagainya, kan kita jarang tuh kita ngekontak admin karena mereka udah pakai chatbot dan udah jelas nggak mungkin dijawab langsung, seperti itu misalnya. Sering tuh kita mungkin langsung nelpon adminnya. Nah, untuk sekarang kan yang ngejawab teleponnya masih manusia, tapi sangat besar kemungkinannya itu juga digantikan oleh AI, karena kan sekarang AI juga kayak mungkin teman-teman tahu terkait kayak Google Assistant itu kan udah bisa mengubah sebuah teks menjadi suara dengan dibantu dengan misalnya perkembangan teknologi seperti ChatGPT sekarang kan ibaratnya pertanyaannya apa dijawab oleh ChatGPT secara teks, nanti baru diubah ke suara, mungkin pakai Google Assistant, Whisper dan sebagainya dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan kira-kira pekerjaan apa lagi yang bisa digantikan oleh AI. Kemudian, nah karena memang saya background di bidang AI, jadi mohon maaf saya hanya bisa mencantumkan beberapa potensi pekerjaan baru di bidang AI. Saya sangat terbuka kalau misalnya teman-teman merasa ada pekerjaan-pekerjaan baru di luar yang saya cantumkan. Cuman yang saya ketahui misalnya data engineer. Sebelumnya data engineer ini adalah pekerjaannya back-end. Back-end itu kan sederhananya membuat sebuah kode pemrograman yang bisa menghubungkan antara model bisnis dengan database dan interface, yaitu front end ataupun mobile, seperti itu. Tapi dia hanya melakukan penyetoran data atau masukin data ke dalam database aja. Nah, dengan adanya data engineer, kita membuat sebuah infrastruktur data lebih next level, di mana tadinya data itu hanya disimpan dan dianalisis dari satu data doang. Dengan data engineer, kita dari berbagai database, kita bisa menggabungkan data tersebut, nanti kita bisa membuat sebuah teknologi atau insight-insight baru yang didapatkan, sehingga seorang data analis atau bisnis analis akan lebih detail dalam menyampaikan sebuah analisisnya, seperti itu. Misalnya teman-teman bisa bayangin ada satu database production-nya itu hanya terkait dengan penjualan dan sales, dan ada satu database lagi yang mengaitkan dengan misalnya perilaku customer seperti apa. Nah, ketika insight yang diberikan hanya dari data penjualan, ya otomatis kita hanya bisa tahu tren dari penjualan setiap bulannya dan sebagainya. Tapi ketika misalnya kita bisa gabungkan dengan behavior customer, itu sangat possible. Misalnya kita bisa lihat customer yang tipenya seperti ini, dia spend-nya di akhir bulan misalnya, karena mungkin mereka baru gajian dan sebagainya. Itu kan insight-insight baru dan sangat mungkin bagi seorang business owner untuk membuat decision yang lebih proper ke depannya, seperti itu. Kemudian ada AI engineer. AI engineer ini adalah pekerjaan yang paling umum, di mana memang AI engineer ini sederhananya itu mengkombinasikan teknologi AI dengan solusi bisnis yang ingin dilakukan seperti apa. Kemudian ada AI ethics dan security. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah potensi pekerjaan baru bagi teman-teman yang latar belakangnya dari hukum. Kalau di luar negeri emang udah mulai diterapkan hukum-hukum yang terkait dengan keamanan data atau terkait dengan batasan-batasan yang bisa dikelola dari AI itu sendiri. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih proses regulasinya seperti itu. Dan lain-lain, teman-teman bisa menambahkan. Next. Nah, kemudian tadi kan kita udah lumayan detail membahas terkait dengan pekerjaan apa yang hadir dan tergantikan. Di sini saya akan bahas lebih teknikal sedikit, karena memang konsep AI itu sebenarnya di sini. Ini merupakan beberapa cakupan penerapan AI dengan tipenya yang narrow atau yang satu tak satu model, di mana misalnya ada di predictive
machine learning itu bisa berdampak pada predictive analytics, misalnya kayak prediksi penipuan, kemudian identifikasi customer dan sebagainya. Kemudian ada natural language processing. Nah, natural language processing ini bisa kayak classification seperti sentiment analysis. Kemudian ada translation seperti Google Translate. Kemudian ada data extraction, misalnya kayak kalau mungkin teman-teman tahu seperti name entity recognition maupun part of speech seperti itu. Kemudian ada juga di speech itu ada text to speech dan speech to text. Kenapa di speech ini nggak terlalu detail? Karena memang orientasinya adalah speech ini adalah sebuah gelombang suara yang mengkomunikasikan antara mesin dengan kita. Tapi topik utamanya adalah sebuah bahasa, di mana bahasa tersebut di encourage dari metode NLP atau Natural Language Processing seperti itu. Kemudian juga ada expert system. Nah, expert system ini yang merupakan udah lebih lama dikembangkan di dunia teknologi maupun dijelaskan di ranah S1 atau S101 seperti itu. Misalnya dulu itu dibilangnya expert system sebagai salah satu cakupan data mining, cuman sekarang akan lebih detail misalnya data science dan sebagainya. Sebenarnya konsepnya sama aja, cuman intensi atau skop pekerjaannya agak sedikit berbeda seperti itu. Kemudian ada planning dan optimization. Nah, planning dan optimization ini bisa dibilang juga terkait dengan perencanaan. Misalnya kita udah tahu dari bulan ke-1, 2, 3 ada sebuah produk yang lakunya kencang, kemungkinan misalnya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, kita bisa aja di bulan ke-4, 5, 6 kita coba untuk menambah ketersediaan dari produk tersebut seperti itu. Kemudian ada juga vision. Nah, vision ini ada seperti image recognition, seperti deteksi objek, deteksi wajah. Kemudian ada machine vision. Nah, machine vision ini lebih ke memahami apakah di dalam sebuah gambar ada insight apa aja. Misalnya kayak ada tulisan apa aja, kata di dalam gambar tersebut ada apa aja dan sebagainya. Kemudian ada robotik. Nah, kalau robotik ini lebih ke aktuator atau lebih ke hal yang bertindak sebagai hasil dari decision si AI seperti itu. Next. Nah, kemudian ada cakupan penerapan AI yang general dari AGI. Saya ambil contoh yang paling simpelnya adalah ChatGPT. Karena kalau kita bahas misalnya Stable Diffusion, DALL-E, Whisper, AlphaGo dan sebagainya itu lebih kasusnya lebih khusus seperti itu. Kita coba ambil ChatGPT, gimana ChatGPT ini bisa mendetailkan research kita bisa bikin light marketing content, kita bisa brainstorming idea, kemudian ada improve efficient sales, kemudian ada offer customize service, kemudian kita juga bisa minta ChatGPT untuk membuat sebuah kode yang kompleks untuk dalam aplikasi, meskipun tetap harus di double check di mana hasil dari ChatGPT harus kita cek hasilnya seperti apa, dan tentu saja nggak bisa hanya satu kali instruksi bisa langsung perfect. Kita tetap harus request berkali-kali agar bisa menghasilkan sebuah kode yang ibaratnya minim dari bug dan bisa sesuai dengan objektif suatu tasking seperti itu. Kemudian ada handle customer engagement. Nah, handle customer engagement itu contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ke chatbot yang udah eksis sekarang, mungkin kan jawabannya masih statis ya, seperti hai selamat pagi, hai namanya siapa misalnya gitu kan. Nah, dengan customer engagement sangat mungkin untuk memvariasikan kata-kata introduction yang tadi hai selamat pagi menjadi hai pagi yang cerah, bagaimana kabarmu hari ini dan sebagainya, karena memang ChatGPT capable untuk hal-hal tersebut. Kemudian ada automate business process. Nah, automate business process ini mungkin lebih jatuhnya ke asumsikan kita mau bikin sebuah konten di artikel, di mana yang tadinya mungkin kita harus nulis seperti mendefinisikan topiknya apa, keywordnya apa, judulnya apa, subtopiknya apa, dan sebagainya. Sekarang kita cukup membahas terkait dengan, gue pengen bikin sebuah artikel terkait AI. Nanti AI yang bikin topiknya apa, judulnya apa, keywordnya apa, dan detail lainnya. Seperti itu. Maka dia sangat bisa untuk mengotomasi sebuah proses bisnis seperti itu. Next, Mbak. Nah, kalau di skema sendiri,
karena kan tadi kita memang seperti yang Mbak Elisa jelaskan, kita ada produk yang diorientasikan untuk banking dan non-banking. Cuman secara permintaan customer yang sangat tinggi saat ini yaitu di banking, sehingga ada 3 solusi yang kami terapkan. Yang pertama ada document intelligence, di mana document intelligence ini memanfaatkan teknologi OCR atau mendeteksi teks dalam sebuah gambar ataupun dokumen, kemudian dengan memanfaatkan large language model untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, meskipun tadi saya bilang terkait dengan LLM ini sangat mungkin untuk halusinasi atau ngawur jawabannya, tapi dengan trik-trik tertentu sangat mungkin untuk membuat sebuah jawaban yang lebih presisi. Misalnya teman-teman tahu tentang knowledge graph, retrieval RAG, dan lain-lain itu bisa mengimprove jawaban dari si LLM itu sendiri. Kemudian ada call center AI. Nah, call center AI ini yang mentransformasi layanan kepada para konsumen yang tadinya dukungannya cuma 9/7, mungkin bisa jadi 24/7 disertai dengan respon yang sesuai dengan FAQ yang berlaku, sehingga mampu mengefisiensi biaya operasional. Kemudian juga ada customer insight retrieval. Nah, customer insight retrieval ini kita juga bisa memanfaatkan misalnya dari dokumen intelligence atau dari call center AI. Namanya customer insight retrieval, otomatis kan kita bisa menggambarkan bahwa dalam ngobrol sehari-hari ada orang B yang berdiskusi tentang sebuah produk banking. Sebenarnya kita sangat bisa untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan tujuan dan kebutuhan setiap konsumen, sehingga kedepannya si banking itu bisa menyediakan layanan dan promosi produk bank akan lebih personal dan relevan seperti itu. Next. Oke, sekian dari saya. Kebetulan skema juga lagi buka hiring untuk beberapa posisi, dan ada juga engineer baik yang full time maupun yang intern. Bagi yang mau kolaborasi lebih lanjut dengan saya, itu sangat dibolehkan. Kalian bisa coba scan QR barcode di sini atau kirim CV kalian ke recruitment@skema.id seperti itu. Next lagi, Mbak. Nah, kira-kira penjelasan seputar AI dari saya sekian. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait dengan skema di bisnis yang banking maupun non-banking, ataupun pertanyaan seputar AI, kalian boleh tanyakan kepada kami supaya kita bisa saling sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alif dan Kak Elisa presentasinya. Ini sangat menarik ya, presentasinya seputar AI. Ayo teman-teman yang udah mulai penasaran, boleh langsung di-drop pertanyaannya di kolom chat supaya bisa langsung dijawab sama Kak Alif. Kak Elisa, tadi boleh di-share lagi lowongan atau pekerjaan tim divisi apa yang bisa teman-teman Binusian untuk apply di skema? Oke, untuk lowongan pekerjaan yang ada, kita ada business analyst, Java developer, QA, AI, bisa join sama Mas Alif nantinya. Terus kita ada technical writer, ada DevOps juga. Kalau misalkan teman-teman di Binusian ada yang tertarik, terus mau tahu tentang kira-kira gimana sih ngelamarnya, boleh juga ditanya di sini, itu kali ya. Betul, betul. Nah, teman-teman jangan malu. Ayo, boleh di-drop pertanyaannya di kolom chat supaya teman-teman bisa mengetahui lebih dalam nih tentang AI. Oke, kita udah ada pertanyaan dari Fernando. Halo Kak, apakah saya boleh tahu tentang job desk dari AI? Dan apakah sebagai data scientist atau ada job lainnya nih Kak mengenai job description-nya? Oke, Mbak Elisa, saya izin jawab ya. Iya, betul. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Fernando Asikin. Pertanyaannya apa sih? Oke, untuk job desk-nya tadi kalau mungkin boleh Mbak Cesa di back ke slide sebelumnya yang terkait dengan produk skema. Nah, ini Mas
sebelah kanan Mbak, next. Nah ini, Mas Hadikin, Mas Fernando tadi nanya scoop atau job desk-nya ya. Nah, Mas Fernando bisa coba mengira-ngira dari 3 topik domain ini kira-kira lebih kemana? Jawabannya tentu lebih ke AI engineer, di mana memang kita memanfaatkan seperti yang saya bilang tadi, ada OCR, ada LLM, kemudian ada beberapa teknologi cloud yang bisa mendukung untuk ketiga fitur ini bisa bekerja, sehingga memang lebih fokusnya ke AI engineer daripada data scientist seperti itu. Kemudian ada dari Kak Auli Sutanto ya, menurut Kak Alif, apa pengetahuan dasar yang harus kita miliki biar bisa berkecimpung di dunia AI, karena aku basisnya anak manajemen. Oke. Sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, untuk yang memang orang background-nya itu bukan di ranah computer science, saya lebih menanyakan kalau menyarankan kalau lebih baik untuk masuk dari ranahnya, entah itu data analis, bisnis analis, ataupun data scientist. Kenapa? Karena kan ini background-nya udah ada manajemen. Sebenarnya manajemen ini bisa dikatakan sebagai sebuah domain khusus, di mana ketika domain khusus itu bisa dikombinasikan dengan teknologi AI ataupun machine learning di dalamnya, maka lebih besar potensi untuk bekerja sebagai atau berkarir di bidang AI seperti itu. Jadi nggak langsung AI, tapi lebih ke yang di ranah bisnisnya dulu, data scientist atau data analis. Untuk skillnya, oke, minimal Python, SQL, kemudian paham untuk dashboardnya seperti entah pakai Looker atau Google Data Studio atau Tableau dan sebagainya. At least jadi teman-teman punya basic pemrograman, basic untuk struktur data pakai SQL, dan bagaimana cara mengkomunikasikan insight dari data tersebut ke dalam bentuk dashboard seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Muhammad Siddiq Rahmansyah ya. Dengan perkembangan kemampuan AI semakin tinggi, apakah kemungkinan terjadinya self-awareness pada sistemnya, Kak? Oke, ini menarik. Kalau misalnya teman-teman tahu, ChatGPT ini adalah sebuah self-awareness system, di mana kalau kita bisa kaji lebih dalam, dia ada teknologi namanya RLHF, dan juga dia punya sebuah layer Instruct GPT atau apa namanya saya lupa. Jadi RLHF sendiri, tadi dia orientasinya untuk meminimalisir jawaban-jawaban yang ngaco dari ChatGPT, misalnya per bulan yang jawaban yang ngaco-nya ada 100 jawaban, dengan metode RLHF itu bisa jadi dikurangin jadi 50 atau 70 seperti itu. Kemudian kalau yang self awareness yang Instruct GPT tadi itu lebih ke memfilter kira-kira jawaban-jawaban yang mengandung dengan rasis seperti itu, dia akan coba untuk tidak direspon oleh si AI seperti itu. Untuk Mas Fernando bisa saya asumsikan pertanyaannya untuk yang job AI tadi ya. Untuk itu fresh graduate bisa, tapi mungkin bisa coba di-apply dulu aja CV-nya biar bisa dievaluasi lebih lanjut. Karena kan sekarang fresh graduate udah banyak ya pengalaman, mungkin ada yang dari magang kampus Merdeka ataupun dari bootcamp tertentu seperti itu. Oke Kak, ada pertanyaan lagi dari Rofif. Kalau misalnya jurusan sistem informasi, sekejap hilang. Ke jurusan sistem informasi itu masuknya lebih kemana ya Kak job desk-nya, dan bisa nggak ya masuk ke AI? Untuk Mas Rofif, jurusan sistem informasi, sorry saya kurang tahu, jadi kayak cakupan sistem informasi itu seputar apa ya? Dan bisa nggak masuk ke AI? Nah, fun fact dari AI adalah kalau misalnya kita ketahui di tahun 2018 ke bawah itu, kita mengetahui bahwa biasanya anak-anak computer science, teknik informatika, ataupun sistem informasi itu biasanya yang bekerja di ranah IT. Nah, dengan adanya AI, ini sebenarnya lebih memaksimalkan jurusan-jurusan lain, seperti misalnya matematika, atau elektro, ataupun di luar dari jurusan tertentu untuk masuk ranah AI. Karena apa? Karena AI ini adalah sebuah teknologi di mana menggabungkan
dari 3 kasus. Yang pertama matematika, kemudian domain bisnis, kemudian ada skill computer science. Nah, teman-teman di luar dari jurusan informatika atau sistem informasi kan udah punya domain bisnis masing-masing nih. Misalnya anak hukum tahu tentang hukum, anak elektro tahu tentang kesetrum dan sebagainya. Itu bisa dikombinasikan dengan pengetahuan domain tersebut ke dalam artificial intelligence seperti itu. Baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kak, ada menarik lagi pertanyaan dari Devi. Budaya kerja di kognitif skema itu seperti apa sih? Wah, itu boleh ditanya ke Mbak Elisa atau Mbak Cesa ya. Boleh, nanti Kak Elisa boleh dibantu jawab. Budaya kerjanya itu lebih kayak ke office hour atau gimana? Mungkin lebih ke culture-nya atau office hour-nya atau hybrid kah, online kah gitu Kak. Untuk sekarang kita sih ada yang hybrid kayak Mas Ali, tapi kita juga lebih banyak yang onsite sih di offline di kantor. Untuk jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau untuk lingkungannya sendiri seperti apa Kak? Apakah gap age-nya tinggi atau memang kita friendly semua, treat like a friends or treat like a family? Untuk itu sih kita sih saling belajar, saling support ya. Jadi sih kita enak sih. Berarti ini open Coba space aja. ya Kak? Nanti di sana. Kenapa? Open space atau ada ruangannya sendiri-sendiri atau gimana? Oh, kita kantor sih. Jadi kita ruangannya sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau tim yang lagi ngerjain project apa, ntar ada di ruangan mana gitu. Oke, berarti ini juga termasuk kayak divisinya gitu ya Kak? Betul. Oke. Semoga menjawab ya Devi pertanyaannya. Ayo teman-teman yang mau tanya lagi lebih dalam mengenai AI, apakah jurusan aku cocok sama AI atau apakah ada tools-tools yang bisa aku pelajari terlebih dahulu sebelum aku memasuki daerah atau pekerjaan AI seperti itu teman-teman. Ayo boleh dibantu di komen-komen lagi supaya bisa langsung dijawab sama Kak Alif atau Kak Elisa. Atau aku deh boleh nanya, Kak Alif, kalau misalnya AI itu kan kita lihat tadi perjalanannya panjang ya sampai 2040 sampai ke depannya tuh akan lebih lagi mengenai sistem informasi atau teknologi seperti ini. Kalau dari Kak Alif sendiri ada nggak sih tips and trick untuk belajar AI untuk orang yang belum ada background atau sudah ada background? Oke Mbak, boleh. Untuk Mbak Jesa mungkin boleh ke slide yang perkenalan ya, biar lebih relevan juga. Oke, nah teman-teman tadi terima kasih buat Mbak Alia terkait pertanyaannya. Tadi kan tips and trick ya untuk berkarir di bidang AI dan sebagainya. Kalau diketahui di sini saya udah ngasih tahu sedikit background saya. Saya itu mulai berkarir di bidang data scientist di umur 16 tahun dengan total experience di 3 tahun. Berarti umur saya sekarang masih di 19 tahun. Nah, untuk tips and trick-nya sebenarnya seperti ini. Ketika banyak orang yang masih wondering kayak misalnya di jurusan teknik informatika kan banyak tuh lininya, misalnya ada yang mau jadi web, ada yang jadi mobile, ada yang cyber security, UI UX dan sebagainya. Sebenarnya ini nggak fokus kayak AI aja, tapi saya lebih sarankan ketika misalnya di awal-awal karir atau idealnya ya teman-teman fokus sama satu bidang dulu. Misalnya di 2 tahun atau 3 tahun di masa perkuliahan mendalami terkait web misalnya. Ketika misalnya sekarang udah mulai muncul AI, belajar AI ya. Kalau menurut saya lebih baik fokus dulu di bidang webnya. Ketika memang sudah mencapai karir yang lumayan stabil, tapi pengen tetap mengeksplor ke AI baru. Nah, kalau di AI sendiri, tentu lumayan banyak gap sebenarnya kalau untuk di awal. Sebenarnya kayak seperti kalau orang mau belajar AI itu stigmanya harus pintar matematika misalnya. Gitu. Dimana ya memang kita tahu ya Indonesia tersendiri atau jangan bilang Indonesia, di kelas saya dulu SMK atau SMP dulu ketika orang udah berkaitan dengan matematika udah takut duluan, padahal matematika yang diajarin oleh guru ataupun dosen nggak sesulit itu sebenarnya. Cuman ya saran dari saya yang pertama adalah
dengan adanya teknologi-teknologi AI saat ini seperti ChatGPT, kemudian Stable Diffusion dan sebagainya, itu mending daripada dipakai untuk kita jadi insecure, mending kita coba manfaatkan teknologi AI tersebut untuk membantu kita dalam belajar. Yang misalnya tadi nih kita nggak paham tentang sentimen analisis, kita bisa tanya ke ChatGPT sentimen analisis itu apa, skupnya seperti apa, toolsnya apa aja, itu kan nanti dijelasin sama ChatGPT, sehingga yang tadinya mungkin kalau saya dulu belajar sentimen analisis di 2 minggu 3 minggu, dengan ChatGPT sekarang bisa aja cuma sehari belajarnya seperti itu. Dan kemudian untuk pengetahuan matematikanya, untuk sekarang saya berani bilang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Yang penting teman-teman udah punya basic dari linear aljabar, statistik, dan kalkulus 1, di mana memang tiga rumus matematika, 3 domain matematika tersebut yang at least bisa jadi pegangan teman-teman untuk masuk lebih dalam ke ranah machine learning engineer seperti itu. Baik, terima kasih Kak Alif atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Rofif, Kak, kalau tools yang digunakan di AI itu ada apa aja sih? Oke, untuk toolsnya tadi yang seperti saya bilang ya, Python, yang pertama Python, kemudian SQL bisa. SQL ini sebenarnya nggak harus benar-benar SQL query, bisa aja cuman pemahaman tentang relational database, karena mungkin kalau perusahaan bisa jadi pakai database-nya mungkin yang bukan MySQL, tapi mungkin bisa pakai MySQL juga bisa. At least jadi kita paham tentang relational database. Kemudian ada tools-tools seperti library scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, atau Transformer, itu bisa jadi basic-basic teman-teman untuk di bidang AI engineer. Tapi yang paling penting di AI engineer itu bukan memahami tools, menguasai toolsnya, tapi lebih ke memahami konsepnya seperti apa, karena saya yakin secara project itu udah pasti banyak banget. Contohnya misalnya di sentimen analisis ini, kalau misalnya teman-teman cari di ChatGPT pengertiannya ada, kalau teman-teman cari di Google pasti udah banyak contoh-contoh projectnya. Nah, teman-teman dari teknologi-teknologi tersebut ya teman-teman tinggal memanfaatkan teknologi tersebut, dipahami konsepnya seperti apa, diaplikasikan pemanfaatan di dunia industrinya seperti apa. Meskipun mungkin teman-teman masih fresh graduate, tapi ketika misalnya teman-teman paham konsep machine learning-nya seperti apa dan manfaat bagi perusahaan seperti apa, saya yakin lebih besar kemungkinan diterimanya dalam suatu ranah industri dibandingkan hanya sekedar melakukan proyek tapi nggak tahu manfaatnya itu apa, seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Rofif atas pertanyaannya yang telah dijelaskan juga sama Kak Alif tadi, banyak banget tools-nya, dan kalian juga bisa belajar sendiri juga nih untuk mengetahui lebih dalam dulu, baru nanti kalau udah aduh aku confidence nih untuk belajar AI lebih dalam lagi, boleh dipelajari lebih dalam lagi. Ayo teman-teman, kalau misalnya aku tunggu ya pertanyaannya sampai 11.27. Jika masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman bisa langsung disampaikan atau bisa langsung scan barcode-nya di sini nih, supaya teman-teman bisa lihat job vacancy-nya sama job desk-nya. Kak Alif ini kan berarti kan sekarang masih muda tapi sudah berpengalamannya banyak sekali ya. Ini Kakak belajarnya otodidak atau memang ada kursus tertentu, Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik sih. Untuk di umur 16-nya itu 1 tahun pertama saya masih belajar otodidak. Di tahun kedua itu belajarnya atas permintaan memang industri lagi mau apa, ya udah tetap bisa belajar. Nah, di tahun ketiga ini saya ambil beberapa bootcamp, entah yang di Natural Language Processing dari Indonesian AI ataupun bootcamp dari Decoding. Nah, bootcamp itu sebenarnya yang pertama untuk memvalidasi pengetahuan, karena kan ada sertifikatnya ya. Yang kedua lebih ke sertifikasi aja, karena kan kalau di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang yang kompeten disertai dengan misalnya ijazah ataupun sertifikat kompetensi itu lebih proper untuk masuk dunia kerja, seperti itu. Baik, jadi teman-teman ambil course juga, belajar otodidak juga biar meningkatkan
skill-skill kalian. Jangan mau kalah sama perkembangan industri saat ini. Kalian juga harus bisa beradaptasi, teman-teman. Baik, oke, sebentar. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Semoga pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah bertanya mewakili dari pertanyaan teman-teman lainnya kali ya, Kak ya. Kalau begitu, mungkin akan aku closing saja. Terima kasih Kak Alif dan Kak Elisa atas waktunya dan presentasinya. Ini merupakan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga teman-teman bisa menangkap ilmunya dan mempelajari lebih lanjut. Supaya bisa dipersiapkan dirinya untuk magang atau fresh graduate maupun alumni untuk mempersiapkan diri untuk ke tahap pekerjaan dan dunia kerja yang sangat-sangat berkompetisi ini ya. Oke. Sebelum aku tutup, aku akan menyampaikan informasi di akhir bahwa teman-teman jangan lupa ya bisa kunjungi jobexpo.binuscareer.com untuk melihat seluruh job-job yang ada dari beberapa company yang ada di Binus Career. Jangan lupa juga teman-teman untuk klik link yang ada di kolom chat untuk daftar kehadiran dan feedbacknya pada company session pagi hari ini. Nah, sebelum aku closing, yuk kita foto bersama dengan Kak Alif dan Kak Elisa. Dimohon teman-teman untuk mengaktifkan atau on cam kameranya supaya bisa kelihatan nih semangat-semangat 45 dari teman-teman Binusian atas company session pada pagi hari ini. Hayu aku tunggu. Ini pagi-pagi dengerin company session pasti udah pada semangat, udah pada cantik, udah on point ya, ganteng, cantik semuanya. Ayo kamera jangan malu-malu sayang. Nanti akan dibantu sama kakak-kakak dari Binus Career untuk screenshot ya, ambil fotonya. Mungkin boleh kita mulai aja teman-temannya yang lain masih agak malu nih. Oke, aku bantu screenshot ya. Oke, dihitung ya Kak. 1, 2. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih juga teman-teman. Aku juga mau ingetin lagi, jangan lupa untuk ikuti acara Binus Hybrid Job Expo ke-42 di jobexpo.binuscareer.com. Kalian bisa lihat tuh list dari company-nya, list dari job vacancy dan job description-nya. Lalu nanti jam 1 akan ada company session lagi. Jangan lupa daftarkan diri teman-teman juga di link yang udah di-share panitia. Dan akan ada sesi IG Live juga yang akan dibawakan oleh teman-teman Binus Career Ambassador. Baik, kalau begitu saya Alia sebagai MC pada pagi hari ini. Pamit undur diri, terima kasih teman-teman dan Kakak Elisa dan Kak Alif. Terima kasih Binusia dan juga Lia. Kak Elisa. Terima kasih Kak Alif. Sampai jumpa jam 1 teman-teman.